Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak Lutfi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ini Bapak. Iya. Luar biasa sekali. Berarti hari ini eh, kita mau coaching ya. Oke, Pak. Oke. Untuk Pak Lutfi ini saya mau ada 3 pertanyaan terkait coaching pagi hari ini. Jadi persiapan Bapak nanti untuk observasi kelasnya. Saya juga melihat observasi coaching di kelas. Kira-kira Pak Lutfi di sini ada masalah di kelas nggak sih yang Untuk permasalahan di kelas itu ya sewajarnya saja sih Pak, karena yang namanya anak-anak nggih, ketika diberi penegasan, diberi pengarahan ya ada beberapa yang mendengarkan, ada yang tidak, begitu kan. Ya. Terus ketika di kelas Pak Lutfi ada nggak masalah soal tugas yang seperti apa atau enggak? Untuk tugas, alhamdulillah anak-anak sampai detik ini ya Pak, sampai saya mengajar sampai detik ini, alhamdulillah anak-anak tetap mengerjakan tugas, tetap tertib mengerjakan tugas, begitu. Oke, berarti besok ini kita akan observasi di kelas langsung. Sebelumnya Pak Lutfi besok kira-kira yang mau tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran besok ada 5 Bapak. Okay. Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan makna dari iman kepada kitab Allah. Okay. Kemudian yang kedua, ada siswa bisa menggali dalil terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian bisa menggunakan bahasa sendiri dalam menjelaskan iman kepada kitab Allah. Kemudian ada merumuskan contoh sikap perilaku sebagai konsekuensi iman Al-Quran, dan menemukan hikmah dan buah keimanan terhadap kitab Allah dan merancang infografis atau timeline. Begitu. Berarti temanya masih tentang pembelajarannya materi soal iman kitab Allah. Iya. Untuk area pengembangannya yang hendak dicapai sama Pak Lutfi yang untuk pembelajaran besok, area pengembangan yang akan hendak saya capai ada 3 Bapak. Yang pertama adalah memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah siswa bisa mencari dalil-dalil yang menguatkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Serta yang ketiga adalah menerapkan hikmah yang didapat atau yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Oke, kalau seperti itu berarti strateginya Pak Lutfi untuk pembelajaran menggunakan strategi. Untuk strategi yang saya gunakan ada discovery learning, kemudian ada metode pengamatan, dan juga literasi. Berarti di situ nanti ada dibuat diskusi atau tidak? Oke, ada diskusinya juga Bapak, diskusi kelompok. Nanti tiap kelompok akan saya bagi ke beberapa bagian, ada yang mendapatkan kitab Al-Quran, ada yang mendapatkan kitab Injil, dan itu caranya biar nanti mereka itu random atau sudah ditentukan? Untuk kelompok tersebut itu sudah berdiferensiasi ya Bapak, jadi sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Begitu. Oke, berarti di sini kalau sudah semuanya, berarti Pak Lutfi modul juga sudah siap, gitu? Modul insya Allah sudah siap. Berarti kita akan nanti ketemu langsung di observasi. Kira-kira mau rencana observasi tanggal berapa atau hari apa? Untuk observasi akan kita hari Kamis depan. Iya. Yang saya memang memilihkan kelas yang kondusif. Iya, yang kondusif. Itu pembelajaran jam berapa? Jam pertama. Sampai jam ketiga. Terima kasih Pak Lutfi. Kalau seperti itu berarti nanti tinggal kita bisa ketemu di kelas seperti apa. Persiapan panjenengan sudah baik dan sudah bagus. Nanti kita lihat seperti apa strateginya diterapkan di kelas dan pengelolaannya. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih. Oke, berarti kita tutup yang ini, kita bisa ketemu besok.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan bagi kita. Allah menghitung amal-amal kebaikan kita. Ya. Hafal doanya ya? Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik. Saya lihat di sini genap semua, berarti masuk semua kan? Baik. Baik, disiapkan bukunya. Kita akan membahas bab yang kedua. Ya, bab yang kedua kita sambung yang kemarin. Bab yang kedua adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini masuk ke dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Apal? Oke. Rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul. Oke. Kemudian rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kita iman kepada kitab masuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga. Ya, baik. Kalian pasti tidak asing dengan yang namanya iman. Nggih? Kelas 7 kemarin kalian membahas tentang iman kepada Allah, membahas tentang iman kepada malaikat, dan pembahasan yang lain. Nah, menurut kalian iman itu memiliki arti apa? Ya, terima kasih. Menurut kalian iman itu artinya apa? Oke, percaya. Atau ya, percaya atau yakin. Kalau dari segi istilah, ini kan dari segi bahasa ya. Kita meyakini sesuatu, kita mempercayai sesuatu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Mempercayai sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat itu adalah hal yang biasa. Contoh, kalian percaya atau yakin nggak kalau Pak Lutfi sekarang mengajar PAI di kelas 8D? Karena apa? Wujudnya ada. Ya. Percaya nggak kalau kalian melihat saat ini, kalian melihat Pak Lutfi sedang memegang satu spidol? Karena melihat ada wujudnya. Luar biasanya umat Islam, orang Islam itu adalah diperintahkan untuk mempercayai yang tidak bisa kita lihat. Contoh apa? Mempercayai Allah, mempercayai malaikat, mempercayai Nabi, mempercayai. Saatnya jam 2 dimulai. Bentar ya. It's time to begin the second lesson. Mempercayai jin dan setan.
Kita harus wajib untuk mempercayai hal gaib seperti itu. Ya. Nah, itu luar biasanya umat. Kalau agama-agama yang lain, mohon maaf, agama-agama yang lain ada bentuk manifestasinya, ada bentuk penyerupaannya. Contoh, kalau di dalam agama Buddha, ya, di agama Buddha itu apa? Bentuk penyerupaannya adalah dengan bentuk patung Buddha, ya kan? Tahu patung Buddha? Patung Buddha itu yang ini loh, yang apa? Rambutnya kriwil piye ngono kayak ya. Silo dan lain sebagainya. Mohon maaf lagi ya, dengan agama Konghucu, agama Kristen, agama Hindu itu juga ada bentuk manifestasi dan penyerupaannya terhadap Tuhan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak mau. Allah Subhanahu wa taala enggak mau diserupakan dengan makhluk. Ya, tidak mau diserupakan dengan makhluk. Oke. Baik. Kemudian kembali ke pembahasan percaya dan yakin. Dalam bentuk istilah adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan secara istilah adalah kita meyakini dengan hati kita. Meyakini dengan hati kita, kemudian kita juga ucapkan secara lisan. Setelah itu, setelah kita meyakini dalam hati, kita mengucapkan secara lisan, maka kita yang terakhir adalah melakukan dengan perbuatan. Contoh, kita meyakini bahwasanya kita yakin atau kita beriman kepada Allah, maka yang wajib kita lakukan adalah kita mempercayai, kita mengakui di dalam hati kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan sebanding dengan Dia. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, yaitu dengan berkalimat syahadat. Kemudian kalau dilakukan, yaitu dengan perbuatan, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah. Ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah itu yang tercantum dalam apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kitab kan? Nah, jadi itu. Ya, sekilas kita membahas tentang iman. Iman yang secara bahasa adalah yakin dan percaya. Sedangkan secara istilah adalah meyakini dengan hati, diucapkan melalui lisan, dan diamalkan atau dilakukan melalui perbuatan. Sekarang, pembahasan kita adalah iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah terdapat dua definisi. Definisi yang pertama adalah pengertian secara ijmal. Pengertian secara ijmal. Ada yang tahu ijmal? Ijmal atau mujmal itu artinya global. Pengertian secara global atau umum. Pengertian secara umum adalah bahwasanya Allah menurunkan kepada Rasul
Secara umum, ya, secara umum bahwasanya kita beriman kepada kitab Allah artinya adalah kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang dipilihnya sebagai pedoman umatnya, sebagai pedoman umat Rasul tersebut. Ya. Itu secara umum. Secara khusus ada pengertian secara khusus atau dikatakan dengan tafsil. Secara khusus kita meyakini bahwa ya, secara khusus sebagai kita umat muslim wajib untuk meyakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang dipilihnya, ya, Rasul pilihannya, Rasul yang dipilih. Kita tahu, ya, ada 4 kitab yang wajib untuk kita imani: kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu.
Sampun? Yang sebelah sana sudah? Sudah ya, yang ini ya. Oke, saya hapus dulu. Baik. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala menentukan nabi dan rasul yang apa istilahnya ya? Menunjuk beliau untuk mendapatkan kitab. Tetapi ada beberapa nabi yang mendapatkan selain kitab. Istilah lainnya adalah suhuf. Suhuf dengan kitab itu berbeda. Ada yang sudah tahu? Sudah? Oke. Mas. Suhuf itu menurut Mas siapa sedang? Mas Dafa. Menurut Mas Dafa, suhuf itu apa, Mas? Ya? Oke, ada yang tahu di sini suhuf itu apa? Angkat tangan. Oh, ada. Baik. Saya terangkan. Suhuf dengan kitab berbeda. Kalau suhuf itu adalah kumpulan firman Allah yang masih terpisah-pisah. Dulu para nabi dan rasul itu menuliskan firman atau wahyu Allah itu bukan di kertas, tetapi di batu dengan cara dipahat, kemudian di pelepah pohon ya dengan cara diukir ya, belum ada kertas. Jadi kalau suhuf itu masih terpisah-pisah, belum dijadikan satu buku, belum dijadikan satu mushaf, ya masih tersebar-sebar di mana-mana. Kalau kitab adalah kumpulan firman Allah yang berhasil dikumpulkan menjadi satu atau dengan istilah lain dibukukan. Jadi untuk kitab dan suhuf berbeda. Kalau kitab adalah kumpulan firman-firman Allah yang berhasil dikumpulkan jadi satu, dimushafkan dan dibukukan. Ya, kalau sedangkan suhuf berbeda, masih berupa lembaran, masih berupa istilahnya adalah dari pahatan batu, ya tersebar di mana-mana, terpisah-pisah, belum dijadikan satu. Itu suhuf. Nah, kita tahu kalau kitab itu ada 4 dan nabi penerimanya. Contoh Zabur. Penerimanya siapa? Nabi Daud, ya. Nabi Daud. Kitab Taurat, Nabi Musa. Kitab Injil,
Nabi Isa, oke. Kemudian terakhir kitab Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Kalau suhuf, siapa saja yang menerima? Ada. 1. Nabi Idris. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. Dan keempat, Nabi Syis. Ya. Nabi Idris itu 10 suhuf. Nabi Ibrahim itu 10. Oh, maaf. Nabi Idris itu 30, Nabi Musa 10 suhuf, dan Nabi Syis 50 suhuf. Ya. Itu Nabi penerima suhuf dan Nabi penerima kitab. Ya, ada 4, masing-masing 4. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Jadi kalian sudah tahu perbedaan antara kitab dan suhuf, ya. Masing-masing ya pokok ajaran yang ada di dalam kitab maupun yang ada di dalam suhuf, ya, pokok ajaran utama adalah satu, yaitu adalah mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya ini ya? Selanjutnya, dalam kitab, ya, ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil maupun kitab Al-Quran, pokok pembahasannya dan pokok ajarannya ajaran kitab adalah satu, mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Dari dulu, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, Al-Quran yang kita baca, pokok ajaran utamanya adalah ini. Tauhid itu artinya adalah ajaran untuk mengesahkan
mengesahkan Allah. Kitab-kitab terdahulu yang menjadi pedoman masa orang-orang pada masa itu, ya, pada umatnya Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa, pada hakikatnya intinya adalah ini, untuk mengajak mengesahkan Allah, mengajak agar orang-orang itu hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, berhala, jin, dan lain sebagainya. Ya. Al-Quran pun sama. Hanya kalau di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu isinya ada banyak. Ada akidah, ada sejarah, ada muamalah, ada ibadah, ya. Ya. Loh Pak, kemarin saya dapat cerita kalau Al-Quran itu dulunya itu belum jadi buku. Ya, memang. Al-Quran itu sebelum jadi seperti yang sekarang ini, yang sering kita baca, yang dicetak, yang kita baca, itu dulu masih terpisah-pisah, masih bentuknya suhuf. Abu Bakar As-Siddiq membawa lembaran Quran surat Al-Anbiya misalnya. Umar bin Khattab membawa lembaran suhuf Quran surat Al-An'am misalnya. Seperti itu, ya, sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian digantikan oleh siapa setelah wafatnya Rasul? Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahannya, ya, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan syariat Islam, orang yang murtad, kemudian orang yang mengaku dirinya nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga Abu Bakar beserta kaum muslimin di situ memerangi mereka. Ya, memerangi mereka, dan apa hasilnya? Orang-orang penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Nah, Umar bin Khattab itu mengusulkan agar Al-Quran ini lestari sampai generasi-generasi setelahnya. Umar mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu, dijadikan sebuah kitab. Seperti itu ceritanya, ya, ceritanya seperti itu. Inilah Al-Quran. Yang menulis siapa? Yang menulis dua, Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit. Oke ya. Nah, kemudian Pak, kalau suhuf gimana Pak? Suhuf itu sekarang apakah masih ada lembaran-lembarannya? Ada. Suhuf masih ada. Tetapi suhuf secara real, nyata, sudah tidak ada. Hanya saja isinya ada. Isi suhuf yang ada, isi suhuf yang masih istilahnya adalah masih tercatat dengan baik di dalam Al-Quran adalah suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Suhufnya Nabi Musa dan Ibrahim itu ada di Quran surat aku penak. An-Najm. Quran surat An-Najm ayat yang ke-36 sampai ke-41.
Ya, 36 sampai ke 41. Isi suhufnya ada. Yang pertama, bahwa orang berdosa orang yang melakukan dosa, dosa tersebut tanggung oleh jika ada seseorang yang melakukan dosa, maka dosa tersebut tidak ditanggung oleh orang lain, tetapi ditanggung oleh dirinya sendiri. Ya, kalau kalian mencuri, ya dosanya itu yang dapat adalah kalian, bukan orang lain, bukan teman kalian, bukan saudara kalian. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah manusia mendapatkan sesuatu atas apa yang diusahakannya. Ya, atas apa yang diusahakan. Kalau kalian berusaha atau kalian memiliki tujuan bercita-cita untuk menjadi dokter, ya maka diusahakan jalan kalian, usaha kalian itu sesuai dengan arah tujuannya. Tidak mungkin kalau kamu ingin jadi dokter, kuliahnya jadi teknik mesin. Wow, orang tidak sinkron, tidak sejalan. Ya. Yang ketiga, hapus ya. Yang ketiga, adalah manusia akan mendapatkan balasan yang paling sempurna. Ya, ketika yaumul akhir, ya, ketika manusia itu ditimbang, perbuatan baik, perbuatan buruk akan dibalas dengan yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Kalau kita, ya, manusia pasti masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Orang hakim pengadilan di pengadilan saja, ya, bisa berat sebelah, ya, atau mengadilinya dengan tidak adil, itu ada. Tapi ketika besok Allah yang Maha Adil itu akan memberikan balasan yang sempurna atas apa yang kita perbuat di dunia. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah manusia akan ditampakkan perbuatannya. Besok kelak ketika kita hidup di dunia dan kita dibangkitkan kembali di yaumul mahsyar, kita akan ditampilkan, ya,
Kita akan ditayangkan. Hidup kita di dunia itu seperti apa? Oh, kamu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Buktinya nih, videonya, jegrek, ditayangkan. Ya, ditayangkan. Jadi kita tidak bisa mengelak. Saya tidak melakukan itu kok. Saya tidak bisa, tidak melakukan perbuatan itu. Oh, nggak bisa. Ada CCTV-nya. CCTV kita ada kapasitasnya. Tetapi CCTV Allah tidak ada kapasitasnya. Unlimited. Ya, selama kalian hidup, perbuatan kalian akan ditayangkan. Ya, akan ditayangkan. Oke, sampai sini berkenaan dengan suhuf dan kitab. Suhufnya Ibrahim, ada Ibrahim dan Nabi Musa ya, ada di Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41. Ada 4 pokok ya. Orang yang melakukan dosa tersebut ditanggung sendiri. Manusia mendapatkan sesuatu dari apa yang diusahakannya. Kemudian yang ketiga, manusia mendapatkan balasan yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, manusia akan ditampakkan perbuatan. Oke. Nah, sekarang adalah isi dari masing-masing kitab. Nah, kemarin saya sudah bagi kepada kalian kelompok-kelompok kecil, ya kan? Ya, masing-masing kelompok berapa orang? Terdiri dari 8 kelompok. Ya, belum terbagi kan? Maksudnya belum terbagi masing-masing itu dapat jatah apa? Belum tahu. Oke, sekarang perwakilan kelompok 1 sampai kelompok 4 maju terlebih dahulu. Yuk sini. Oke, nanti kita lihat yang belum dapat kelompok masuk ke kelompok yang masih ada 3 orang. Yuk, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Satu, 2, 3, 4. 1 sampai 4. 8D. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Oke. Silakan ambil 1, masing-masing 1. Iya, oke. Kelompok 1 dapat Injil, oke. Kelompok 2 Taurat, oke. Kelompok 3 dapat Al-Quran. Terus kelompok 4 Zabur. Ya, baik. Dilipat lagi, diluntung lagi. Ya, oke. Sekarang kelompok 5 sampai kelompok 8. Yuk, silakan maju ke depan, perwakilan. Ya. Kelompok 5 dapat? Kelompok 5 siapa? Apa? Al-Quran. Terus kelompok 7, 6 Injil. Kelompok 7 Zabur. Kelompok 8 Taurat. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, sekarang karena sudah masing-masing sudah mendapatkan jatah. Sekarang seperti ini. Kelompok 1 silakan berkumpul di sini. Kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di depan sini.
kelompok 4 di depan, di belakangnya, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah, oke. Nggak usah ganti-ganti kursi. Ya kan? Karena 4 kelompok. Oke. Yang belum dapat kelompok siapa saja? 2 orang ya. Oke. Belum dapat. Yang belum dapat kelompok sini dulu. Yo. Nah, oke. Sudah dapat? Sudah. Yuk langsung duduk ke tempatnya. Oh ya, sip. 3 ini belum dapat ya? Oke. Cowok masuk sana, cewek masuk sana, cewek masuk sini. Ini nggak ada toh? Ya. Sudah? Oke. Baik, sudah terbagi ke beberapa kelompok dan sudah terbagi ke beberapa jatah. Nah, dari jatah tersebut silahkan kalian saya hapus ya. Wes dicatat turun. Oke. Baik, masing-masing kelompok tugasnya adalah yang pertama. Dari kitab yang kalian dapatkan, ya, dari kitab yang kalian dapatkan, cari 1. Sejarah bagaimana kitab tersebut turun, ya. Sejarah kitab yang kalian dapatkan itu turun seperti apa, ya. Kalau ada ceritanya silakan diceritakan. Kemudian yang kedua adalah isinya. Isi yang kalian kitab yang kalian dapatkan itu apa aja sih? Isinya apa saja? Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa apa yang digunakan dalam kitab tersebut. Ya. Dalam kitab tersebut itu pakai bahasa apa? Apakah pakai bahasa Arab semua? Ataukah ada pakai yang menggunakan bahasa Yunani misalnya? Jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Dan yang terakhir adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah
Yang keempat adalah pokok-pokok ajarannya. Pokok-pokok ajarannya itu apa saja? Ya. Kalau contohnya misalnya ke dalam Al-Quran misalnya, ada pokok ajaran tentang ibadah. Nah, kalau kitab-kitab yang lain itu seperti apa pokok ajarannya? Hah? Oh ya, terakhir, sorry. Ada satu lagi, hikmahnya. Imani terakhir adalah hikmah apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari, mencari tahu isi dari kitab tersebut. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya, jelas ya. Oke. Baik, untuk mengerjakannya di selembar kertas dulu, ya, di selembar kertas. Namun masing-masing dari kalian tetap mencatatnya. Saya nanti keliling, ya, saya nanti keliling akan ngecek seberapa progres kalian dalam mencari ini. Adakah ada yang nggak nyatet, adakah yang nggak kerja atau tidak ikut mencari? Baik, gitu ya. Oke, silakan didiskusikan. Masih ada waktu. Oh, masih ada waktu 1 jam ya, 1 jam pembelajaran ya. Boleh buka Al-Quran? Boleh. Artinya kitab Zabur kok. Ada kitab Zabur? Enggak ada, Mas. Ini nyanyian Pak, saya enggak hafal. Ini coba isikan ini aja. Sama yang ada di buku apa saja. Sama. Enggak apa-apa, nanti disampaikan aja. Enggak apa-apa, coba ditulis aja. Enggak ada contohnya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, yang ada di buku paket sama yang ada di LKS saja. Oh, kelas ini bawa HP semua. Buku paket? Nggih. Oke, sih. Ono bawa HP? Ada yang bawa HP? Baik, perhatian dulu semuanya. Ya, perhatian semuanya. Perhatikan sini. Apakah di sini tiap kelompok ada yang membawa HP? Yang membawa HP siapa aja? 1, 2. Iki ono sing ora bawa. Bawa. Oke. Untuk mendukung kalian bisa mencari ini, silahkan masing-masing dalam kelompok ya boleh membawa HP. Satu kelompok 1 HP saja ya. Nah gini, kalau mau mengambil HP-nya kan dikumpulkan di Bu Titi ya di HP. Silakan salah satu ngambil HP-nya semuanya dulu. Nanti tiap kelompok ngambil HP. Kelompok 1 ambil HP 1, kelompok 2 ambil HP-nya siapa. Begitu ya. Yo, siapa yang mau ngambil HP dulu? 1 orang aja. 1 orang saja. 1 orang saja. Ayo, sopo? 1 orang saja. Ngambil HP 1 kelas dulu. Nah, terus nanti di sini ambil 1, tiap kelompok ambil 1.
Satu aja lah. Wani ya. Salah. Ayo ada dicari yang ada di buku dulu. Udah ready? Nomor 3 kan dapatnya aku. Oh, oke. Ya. Kalau yang satu 50. Gitu. Sama buku paketnya digunakan ya, jangan yang di LKS saja. Nanti kalau ada referensi lain yang dari luar ditambahkan. Wis, lagi ambil HP. Kamu dapat jatah apa? Taurat. Nabi Musa ya. Oke. Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu? Umatnya Nabi Musa? Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Israel. Ya. Berarti kan kitab Taurat itu digunakan untuk orang. Oke. Yuk kelompok satu dulu. Ambil satu HP siapa ini? Satu aja HP-nya. Ya, oke. Oke. Masing-masing kelompok sudah dapat satu HP, silahkan dicari referensinya. Ya, referensinya selengkap mungkin kalau bisa. Nanti di akhir, jika masih ada waktu, kita akan presentasi, ya, presentasi. Loh Pak, malah agak gelap Pak. Kenapa Pak? Iya Pak. Ya wis, fokus sama ini, fokus sama pekerjaannya. Wis, fokus sama pekerjaannya. Ya wis, fokus sama pekerjaannya. Wis. Yuk, digolek, dicari. Ada yang kesulitan? Ya, belum loh. Nanti kalau ada kesulitan silakan angkat tangan ya. Tanya, nanti saya ke situ. TV. Wah, tethering. Udah pakai kuota? Udah punya kuota, Bu? Kamu Mbak.
Ya nanti dikumpulkan satu minggu. Itu nanti yang lain tetap menunggu. Bukan deh. Saya yang penting saya bisa baca. Apa? Dapat jatah apa, Mas? Dapat jatah kitab apa? Kitab Zabur. Ada kuotanya toh? Ada kuotanya toh? Tidak usah ditulis soalnya, langsung dijawab saja.
Ya, nanti kan yang dipresentasikan yang satu lembar itu. yang diriwayatkan amazing Kita sampai, oh ya perhatian, kita sampai 9.15 ya. 9.15, ini udah jam 9. 9 kurang 2. Diusahakan sudah selesai. Nanti ada, saya pilih salah satu untuk maju mempresentasikan. Gak apa-apa. Dikerjakan semaksimal dan sedapatnya. Malah ngopo tadi. Bilang tak kira action sik kan. Ya, kelompok kami tidak ada salahnya kita presentasi.
Hikmah mengimani kitab-kitab Allah. Berarti semua. Semua kitab. Wis balik. Oke, sudah selesai kan? Belum.
Aduh. Itu untuk pekerjaan kalian di rumah ya berarti ya. Aku tak register. Pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan ya. Baik. Sampai itu dulu ya, pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang kepada kita ya, kepada kita yang ini berarti ucapan secara lisan dan yang adalah yang juga tadi ada suku dan kita ya, ada suku dan kita masing-masing. Itu terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cek. Oke, selesai. Jadi, kurang sudah. Jenengan langsung bikin ini aja. Enggak ya, kita ada jenengan. Orang kan. Oh, ini web. Ngomong di sini. Kita orang itu jelas sih luka berarti aku nggak sih ayo pun jelas yang itu nggak pasangan itu sih pasangan itu selanjutnya itu aku sih waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai nih kemarin. Iya. Untuk kita observasi di kelas. Iya. Terima kasih Pak Uti atas kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat. Iya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi itu hari Kamis tanggal 5 September 2024. Terus kemudian seminggu setelahnya tanggal 12 September gitu, berarti kemarin kita melaksanakan observasi di kelas. Ada beberapa hal nanti yang saya akan utarakan ke Pak terkait hasil observasi saya. Jadi diskusi ini kan kita diskusi setelah observasi kelas. Untuk nanti kita bisa menemukan hal yang setidaknya kita bisa mendapatkan kesalahan untuk dengan nanti di dalam observasi kelasnya. Oke, yang pertama saya akan sampaikan Pak Lutfi, terima kasih kemarin di kelas saya melihat hal-hal yang sudah Pak Lutfi berikan dalam observasi. Itu yang pertama, Bapak sudah sesuai dengan kontrak kita melaksanakan
dikasih observasi pembelajaran yang baik, yang bagus, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi alokasi waktunya Bapak kemarin dari jam pertama sampai jam ketiga Jam ketiga ya, di kelas 8 apa ya? 8D. 8D ya, 8D. Nah, di 8D ini saya lihat Bapak sudah bisa mengelola kelas dengan baik, melakukan pembelajaran sesuai dengan modul yang Bapak siapkan untuk kegiatan ini. Kemudian Bapak juga membuka dengan doa bersama. Anak-anak juga luar biasa antusiasnya, mereka mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan riang gembira. Bapak juga sudah menanyakan kehadiran. Di sini yang saya lihat juga Bapak sudah bisa mengajukan pertanyaan penalti. Ya, dan juga nanti di kegiatan inti Bapak sudah menyelesaikan materi dengan tujuan pembelajaran Bapak yang kemarin disampaikan, yang kalau tidak salah kemarin itu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah tentang ini ya, menjelaskan makna iman kepada kita Allah, kemudian menggali dalil, kemudian menemukan hikmah ya, hikmah dari iman kepada kita Allah. Dengan juga sudah menyajikan materi dengan sistematis, sudah memunculkan kemarin kan menggunakan strategi apa? Kemarin menggunakan strategi discovery learning, literasi dan diskusi. Literasi dan diskusi. Iya. Sambil nanti saya menambahkan, saya boleh bertanya dulu saja. Boleh. Yang pertama, yang mau saya tanyakan, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Untuk hambatan sendiri itu anak-anak itu ada perlu pendampingan khusus. Pendampingan khusus dalam artian adalah instruksinya harus ditekankan lagi kepada anak. Tidak hanya seluruh anak ya, cuman ada beberapa anak yang seperti itu. Ya, beberapa anak saja yang perlu instruksi khusus yang harus ditekankan lagi. Oh, tugasnya seperti ini. Begitu, Pak. Hambatannya ada itu. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak Lutfi, apa kemarin ketika pembelajaran Bapak sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Merasa puas, alhamdulillah puas. Cuman ada beberapa hal yang menjadi garis bawah saja yang mungkin belum tidak begitu berarti. Seperti apa? Apa itu? Dalam penyampaian materi itu saya lebih ke teacher center, Bapak. Masih ke dalam teacher center. Jadi belum mengaplikasikan yang student center. Hanya student centernya nanti itu akan menjadi istilahnya evaluasi untuk sana. Yang saya tanyakan lagi, metode yang Bapak kemarin mau coba terapkan itu ada berapa metode kemarin? Dan strategi itu ada discovery learning, ya, diskusi dan literasi. Iya. Kalau tidak salah masih ada pengamatan. Masih ada pengamatan gitu. Ya. Untuk discovery learning bagaimana? Sudah terlaksana dengan baik? Discovery learning, alhamdulillah sudah, anak-anak juga sudah tahu bagaimana untuk mencari poin-poin penting dalam kitab. Sudah. Terus untuk diskusi bagaimana kemarin menurut gimana? Menurut saya diskusi anak-anak sangat aktif loh. Iya, jadi aktif, antusias. Ketika mencari poin-poin yang ingin dicari itu antusias sekali. Apalagi kan kemarin itu saya menginstruksikan silakan cari di dalam buku, di dalam LKS, atau bahkan boleh kalian mencari di YouTube, di internet tentang materi-materi yang sangat ya. Kemarin ada tambahan ketika panjenengan ngajar itu menggunakan HP gitu. Selanjutnya Pak Lutfi, apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif saya yang ketika pembelajaran adalah
anak-anak itu bisa paham betul bagaimana mengolah iman. Yang mana iman itu memang perlu untuk ditanamkan di dalam hati mereka. Iman yang mereka yakini, yang masih tertanam itu hanya iman kepada Allah. Itu dari pandangan saya, sudut pandang saya. Dari pembelajaran seperti itu, pembelajaran terutama iman kepada kita lebih menekankan lagi, menanamkan lagi tentang bagaimana sih iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan sebagai kita umat yang beriman kepada Allah. Begitu Bapak. Berarti memang kalau melihat kemarin Bapak itu sangat menekankan untuk iman gitu. Iya. Karena ya luar biasa Pak, memang harus digarisbawahi. Iya. Kemudian niki untuk pertemuan selanjutnya kira-kira Bapak akan melaksanakan apa? Untuk pertemuan selanjutnya saya merencanakan untuk anak-anak yang diskusi kemarin itu akan dipresentasikan bagaimana hasilnya yang mereka dapatkan seperti apa, dipresentasikan kepada teman-temannya. Setelah itu kalau ada beberapa hal yang masih kurang, saya berikan penguatan, saya beri istilahnya adalah tambahan materi jika belum lengkap. Seperti itu. Kalau cara penilaiannya Bapak nanti untuk diskusi kelompoknya ini seperti apa? Maksudnya ketika mereka presentasi? Untuk penilaiannya, saya merencanakan adalah saya mulai dari bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka bergotong royong untuk mencari materi-materi secara lengkap. Kemudian ketika presentasi, bagaimana penyampaian materinya lengkap atau tidak, atau hanya sepenggal kalimat, 2 penggal kalimat saja, seperti itu. Kita lihat dari isi materinya. Ya. Terima kasih Pak Lutfi dari pasca observasi ini, banyak hal yang sudah kita tekankan dan kita ketemu bersama. Saya akan melanjutkan yang tadi Pak. Jadi setelah kegiatan inti tadi Pak Lutfi sudah untuk sistematis dalam ketika melaksanakan pembelajaran. Bapak juga berkomunikasi dengan siswa itu menggunakan bahasa yang baik. Bahkan siswa juga saya melihat sendiri mereka berkomunikasi dengan teman, cara menyampaikan atau bertanya kepada guru juga menggunakan bahasa yang sopan. Untuk memantik diskusi kemarin Bapak sudah membuat pertanyaan pemantik dan membuat diskusi itu menjadi lebih menarik-nariknya. Dan juga siswa berdiskusi dengan aktif dan bahagia. Jadi yang saya lihat seperti itu. Kemudian Bapak juga mengapresiasi kerja dari anak-anak ketika berdiskusi. Bapak keliling satu-satu dan salah satu hal yang mulai plus yang kami lihat bahwa di dalam pembelajaran jenengan dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan modul yang sudah disiapkan. Untuk kegiatan penutup kemarin karena diawali sama jenengan dengan doa, alhamdulillah kemarin dengan penutup juga ada doa. Pokoknya doanya apa Pak? Doa kafaratul majlis. Kemudian setelah dari doa, jenengan juga sudah memberikan refleksi kemarin. Ada sedikit refleksi. Saya juga sebenarnya itu asik sekali. Kalau melihat dengan cara jenengan menyampaikan anak-anak generasi yang saat ini pasti sangat suka sekali, sangat berbahagia sekali, dan cara menutup jenengan juga dengan indah. Maksudnya anak-anak itu sangat menarik. Mereka akan selalu terkesan dan menunggu pembelajaran dari tadi. Terima kasih sekali, luar biasa. Untuk catatan tambahan ya Pak, yang di sini dari kegiatan pembelajaran ini, iman kepada kitab Allah itu dengan discovery learning yang saya lihat dan pengamatan, dengan bisa menyampaikan pembelajaran itu lebih mengenal kepada siswa dengan gaya saat ini, dengan pola pendidikan saat ini, tapi mungkin kedepannya harapan saya Bapak bisa menerapkan pembelajaran dengan student center. Oh iya. Jadi kan tadi kan Bapak bilang sudah teacher center ya. Iya. Tapi kalau bisa dengan student center. Jadi hanya jenengan nanti menggunakan pertanyaan pemantik, siswa biarkan mengembangkan semua itu
di kelompok. Kemudian ketika presentasi berikan kesempatan untuk siswa juga menilai temannya. Jadi ada penilaian teman sejawat. Nanti biar di situ bisa kita lihat. Ibaratnya siswa bisa bereksplorasi dengan kemampuannya sesuai dengan keberhasilan. Kata gitu. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak Lutfi. Semoga nanti kedepannya juga pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Amin, amin, amin. Terima Dan kasih. jangan bosan untuk selalu berinovasi. Siap. Dengan kuliah. Siap, Pak. Seperti itu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.